jemaat GPI Sobat Setia dimanapun berada, kami mengucap syukur karena kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online pada Minggu 25 Juli 2021. Saya yakin ada sukacita bagi Bapak Ibu sekalian, dan kini saatnya kita akan beribadah, kita akan memuji nama Tuhan. Sebelum itu saya ajak untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ingin mengucap syukur Tuhan buat berkat dan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami dan juga jemaat-Mu GPI Sobat Setia. Tuhan, pada hari Minggu ini Tuhan, kami hendak melakukan ibadah, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun dan Engkau sendiri yang hadir dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, untuk kami dipersiapkan hati dan pikiran hanya tertuju pada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membimbing kami dari ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Mari kami aja untuk kita sama-sama memuji nama Tuhan oleh darah anak domba, karena saya yakin bahwa kita semua sudah ditebus karena darah Allah sendiri, dan kita telah merdeka dan dibebaskan dari segala kuasa iblis. Dan untuk itu kami mengajak untuk kita akan memberikan penyembahan kepada Tuhan. Kita akan memujikan Kami Perlu Kau Tuhan. Kami mencari
pujian kami hanya kepada Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang menerima segala pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menyiapkan hati dan pikiran kami, dan Engkau sendiri yang memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, supaya apa yang keluar dan memberkati bagi jemaat-jemaat yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sidang jemaat GP Sobat Setia dimanapun saat ini saudara berada, doa kami kiranya kasih setia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita senantiasa menyertai kehidupan kita dimanapun saat ini saudara semua berada. Bapak Ibu Saudaraku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita membuka hati, kita membuka diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Walaupun ibadah kita saat ini kita laksanakan secara online, tetapi biarlah kita semua tetap di dalam hadirat Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menguasai setiap pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tema firman Tuhan saat hari ini adalah perihal ketenangan dan damai sejahtera. Saya ulang bahwa tema kita hari ini adalah tentang ketenangan dan damai sejahtera. Kita akan persiapkan Alkitab kita. Kita akan buka di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 untuk melandasi kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saya ulang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kiranya melalui ayat kita pada saat pagi hari boleh menguatkan setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa di masa-masa seperti ini semua orang berlomba-lomba untuk mempertahankan yang namanya satu kesehatan. Kesehatan itu adalah sesuatu yang utama. Tetapi di atas semua itu Bapak Ibu Saudara, tidak hanya cukup sehat saja, tetapi satu hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu untuk menjaga ketenangan diri kita masing-masing. Itu sesuatu yang sangat penting, yaitu menjaga ketenangan diri kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya setelah kita memiliki ketenangan, maka kita tidak khawatir, kita tidak merasa was-was, kita tidak senantiasa merasa takut akan situasi dunia yang serba tidak mengenakan saat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan adanya ketenangan, maka kita bisa menguasai diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saat ini saudara berada, perihal menguasai, baik itu menguasai istri, menguasai anak-anak, menguasai anak buah mungkin kalau kita selaku pimpinan, menguasai murid kita, andai kata kita sebagai guru, itu mungkin sesuatu yang sangat mudah. Tetapi bagaimana pertanyaannya kalau itu perihal menguasai diri kita masing-masing? Jawabannya adalah terletak pada diri
kita sendiri. Yang bisa menguasai, dengan perkataan lain, yang bisa menguasai diri kita adalah pribadi kita, keluar dari dasar hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, dimanapun saat ini saudara berada, bahwa penguasaan diri sangat kita butuhkan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya yang namanya ambisi, keinginan bisa kita kendalikan. Ambisi, keinginan, cita-cita itu perlu di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau yang sudah namanya ambisius Bapak Ibu Saudara, dengan cara menghalalkan segala cara bagaimana kita menguasai orang lain, itu yang Allah tidak dikehendaki. Allah tidak menghendaki yang namanya ambisius. Ambisi, cita-cita, keinginan perlu kita dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Supaya apa saudara? Supaya menjadi tenang. Dan pada akhirnya, endingnya di dalam masa-masa seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap saat, setelah kita punya satu yang namanya ketenangan, maka doa kita akan tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Pengendalian diri itu sangat perlu di dalam kehidupan kita. Coba kita akan lihat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kita temukan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ada satu perbandingan, manakah yang lebih berat antara ketenangan, apakah jerih payah? Dikatakan oleh firman Tuhan, walaupun hanya 1 genggam ketenangan, itu lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Apakah jerih payah itu tidak perlu Bapak Ibu Saudara? Apakah usaha itu tidak perlu Bapak Ibu Saudara? Itu sangat diperlukan di dalam kehidupan hari demi hari. Usaha, upaya, jerih lelah bekerja itu perlu. Tetapi dikatakan ketenangan lebih baik. Bahkan dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa 2 genggam jerih payah itu dikatakan seperti usaha menjaring angin. Tanpa ketenangan akan sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara masih ingat akan satu pujian yang mengatakan, ada satu pujian, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku.
hanya Yesus jawaban hidupku. Amin kan pujian ini, bahwa hanya Yesus jawaban atas segala-galanya di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kembali kepada pokok permasalahan kita, kembali kepada tema kita, yaitu bagaimana bahwa ketenangan begitu beragam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana cara mendapat ketenangan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang ke satu, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketenangan, damai sejahtera, dan penguasaan diri itu adalah merupakan buah-buah roh. Oleh sebab itu kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Saudara tentu hafal perihal buah-buah roh. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23. Yang ke satu, bahwa ketenangan dan damai sejahtera sangat kita perlukan. Kenapa? Yang kesatu adalah merupakan buah-buah roh. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah yang kesatu kasih, sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang selanjutnya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang ke-9 tentang penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dikatakan bahwa perihal damai sejahtera dan penguasaan diri itu adalah merupakan buah-buah roh. Oleh sebab itu kita harus berusaha untuk mendapatkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita mampu menghadapi dunia yang serba tidak mengenakan saat ini. Apabila kita memiliki damai sejahtera, kita bisa menguasai diri kita masing-masing, maka kita mampu menapaki hari demi hari bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus memiliki iman dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kitab Injil Markus pasal yang keempat, Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-39 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-39 sampai 40. Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-40. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus mengikuti perjalanan kemanapun Tuhan Yesus melayani pekerjaan. Mujizat demi mujizat telah dilakukan bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi ketika murid-murid Tuhan Yesus, dan ketika itu saya yakin masih bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi ketika mengalami angin badai, ada satu kekhawatiran yang sangat mendalam yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan, ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Satu pertanyaan dari murid-muridnya, apakah Tuhan tidak mempedulikan kehidupanku? Mungkin yang kita alami saat ini seperti juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika itu. Kenapa kau biarkan kami begini Tuhan, begitu Tuhan? Apakah engkau tidak memperhatikan kami? Mungkin terjemahan bebasnya seperti itu. Tetapi ketika angin badai topan itu datang, Tuhan Yesus berfirman. Ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Ketika Tuhan berfirman seperti itu, apakah angin badai bisa berhenti? Dan angin badai itu pun menurut seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Satu pertanyaan bukan hanya untuk murid-murid Tuhan Yesus ketika itu, tetapi pertanyaan ini juga ditujukan kepada setiap kita orang-orang percaya. Mungkin ketakutan menghantui kehidupan kita saat ini, ketidakpercayaan. Apakah Tuhan masih mengasihi kami? Tuhan begitu memperhatikan kita. Kita yakin, kita percaya bahwa di balik semua itu ada satu rencana Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Diam, tenang, dan endingnya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Apa yang diandalkan saat ini Bapak Ibu Saudara? Manusia tentu ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa diandalkan sekalipun. Kekayaan sepertinya saat ini tidak ada harga. Kepandaian, kepintaran itu semua tanpa Tuhan di samping kita, tanpa Tuhan menyertai kita, semuanya akan sia-sia. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-25. Kita temukan terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Di mana kepercayaan kita? Kita tetap mempertaruhkan segala-galanya hanya kepada Tuhan. Kita lihat masih di dalam konteks memiliki iman dan percaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-30 ayat
ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kekuatan kita menghadapi masa-masa seperti ini adalah tinggal tenang, percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Bertobat artinya berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan tinggal diam. Kita akan diselamatkan. Dan letak kekuatan kita adalah tinggal diam dan percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, di dalam hadirat Tuhan. Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran 33 ayat yang ke-12 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini dialami oleh Musa dan segenap bangsa Israel yang membutuhkan kehadiran Tuhan secara nyata untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kalau Kau sendiri yang tidak memimpin kami Tuhan, kami tidak mampu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan senantiasa memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan dari tanah Mesir. Ketika malam di tengah padang pasir, Tuhan menyertai melalui tiang api. Dan ketika siang hari tentu panas terik yang tidak terhingga di tengah padang gurun, bangsa Israel disertai oleh Tuhan dengan tiang api. Bukankah kita sebagai orang percaya adalah merupakan Israel rohani? Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun di dalam kehidupan kita. Saya akan akhiri di dalam firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Yesaya. Kembali ke kitab Yesaya pasal yang ke-40, menjadikan kekuatan kita, pengiringan kita di masa-masa seperti ini. Kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Saudara temukan terlebih dahulu. Saya ulang, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31.
Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita amini firman Tuhan saat ini. Badai boleh datang, tetapi diilustrasikan, diumpamakan, kita orang-orang percaya adalah bagaikan raja wali yang naik terbang di atas awan-awan itu. Dan semakin angin kencang, maka raja wali akan naik terbang di atasnya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan saat pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan iman kita masing-masing. Pengiringan kita kepada Tuhan tidak semakin kendor, tetapi semakin kuat, tetap melekat erat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Atas segala kebenaran sabda firman-Mu yang sudah kami terima saat pagi hari ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur senantiasa ya Tuhan, supaya kami tetap melekat erat di dalam Engkau, supaya kami bisa menguasai diri kami sendiri, supaya kami ada damai sejahtera di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kami bisa berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu saat ini, mereka berada ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai, memberkati sidang jemaat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau proteksi dengan kuasa darah-Mu, biar kami mampu menapai hari-hari ke depan kami bersama dengan Engkau, dan memampukan setiap hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan di GBI Sobat Setia ya Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, pakai kami semua, baik hamba-hamba-Mu, baik sidang jemaat-Mu, untuk bergandengan tangan, memuji, membesarkan, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati bersama berkata, amin. Haleluya.
Demikian ibadah online untuk GBI Sobat Setia Pati pada minggu ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.